year on year itu kurang lebih IHSG kita itu terburuk di dunia gitu ya. Dari Januari katakanlah sampai sampai Juli itu kurang lebih udah hampir sekitar 89 hampir 90 triliun asing melakukan net sell. Apakah tahap sekarang masuk di tahap krisis untuk IHSG? Saya bilang mungkin krisis kecil kali ya. Dampak watchlist atau penurunan ini kan bisa dibilang kepercayaan pemeringkat gitu ya, efek terhadap kondisi dari pasar modal kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Cuman kan kita dimulai dari MSCI terus S&P gitu ya. Kayak bertubi-tubi kan dari awal Betul. tahun. Kenapa ya momennya tahun ini ya, Kak Nah, Hendra? itu menarik karena memang bisa dibilang ya asing mungkin sebenarnya sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari mungkin ya. Bursa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan para investor lebih selektif dalam memilih instrumen investasi. Gimana sih supaya nilai tukar rupiah itu katakanlah menguat? Gimana sih supaya IHSG itu menguat? Kepercayaan investor. Kepercayaan investor itu bisa didapat dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang notabene memang dianggap positif untuk ekonomi Indonesia. Dengan secara keseluruhan saya melihat sampai di bulan November ini masih jadi momen yang berat untuk IHSG kita. Hai, Cuanamics di sini. Apa kabarnya di sana? Dan sekarang bersama saya ini sudah hadir ada founder Republik Investor, ada Kak Hendra Wardana. Terima kasih Kak Hendra sudah hadir bersama kita di Cuanamics Liputan 6 ya. Ya. Di tengah bursa yang lagi gimana ya? Bagaimana nih seorang Kak Hendra menggambarkan bursa kita selama 6 bulan terakhir ini? Iya, kalau misalnya kita lihat, bursa kita bisa dibilang konsolidasinya cukup, lumayan ya. Karena kalau misalnya kita lihat year on year itu kurang lebih IHSG kita itu terburuk di dunia gitu ya, karena mengalami penurunan lebih dari 32% gitu loh. Di saat bursa-bursa lain itu bahkan all time high gitu loh, seperti Dow Jones atau S&P bahkan, menguat lebih dari 8 sampai 10%. Begitupun juga Nikkei itu, menguat lebih dari, 30% gitu loh. Di saat bursa lain all time high, kita justru, all time low gitu ya, atau katakanlah breakdown terus gitu ya dari level, all time high-nya di 9.200 sekarang udah berada di level katakanlah, di bawah level 6.000. Berarti memang ada sesuatu yang katakanlah salah nih dari domestik kita gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kepercayaan investor juga bisa dilihat menurun. Nah, kenapa menurun gitu kan pertanyaannya. Kita bisa lihat menurunnya kepercayaan investor itu terlihat dari transaksi dari IHSG-nya sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya kita lihat di Januari itu bahkan transaksi IHSG itu lebih dari 30 triliun gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa hari terakhir gitu kan, transaksi IHSG itu hanya di, belasan triliun aja. Berarti bisa dibilang lebih dari 50 sampai 70% transaksi itu, berkurang. Berarti memang investor ini lagi pada wait and see, lagi menunggu, lagi katakanlah, ini belum saatnya nih saya untuk trading lagi gitu loh. Terbukti dari transaksi IHSG yang notabene memang, relatif kecil sampai saat ini. Itu lebih kebanyakan asing atau dalam negeri yang rata-rata lagi banyak wait and see-nya? Oke, kalau misalnya kita lihat memang secara keseluruhan, kalau misalnya dengan jumlah investor Indonesia saat ini katakanlah 29 juta gitu ya. 29 juta dan, tertingginya itu pada saat Januari. Value rata-rata harian investor itu bisa sampai 300.000 sampai 400.000. Mungkin dengan transaksi sekarang katakanlah 10 atau belasan triliun, mungkin transaksi investor hanya 100 ribuan saja yang aktif gitu. Nah, pertanyaannya apakah komposisinya lebih banyak, lokal atau misalnya asing gitu loh. Kalau misalnya kita lihat memang lebih banyak lokal yang notabene melakukan transaksi di sana. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan data gitu ya, ketika misalnya kemarin, S&P, me-watchlist kita akan katakanlah men-downgrade kita menjadi frontier gitu ya, asing kurang lebih kemarin mencatatkan net sell sekitar 600 miliar, lebih dari 600 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat secara data year on year gitu ya, sudah lebih dari 89 triliun. Itu bisa dibilang angka yang cukup besar gitu loh dari kalau misalnya kita lihat dari Januari katakanlah sampai sampai Juli itu kurang lebih udah hampir sekitar 89 hampir 90 triliun asing melakukan net sell. Berarti memang
Dari sisi domestik dan dari sisi asing pun masih belum percaya terhadap capital market kita. Capital market kita, baik itu dari sisi ekonomi yang dilihat dalam kondisi tidak baik-baik saja, begitupun dari sisi regulasi yang dianggap bahwa bursa kita belum ada transparansi. Makanya itu yang notabene yang dituntut pada saat katakanlah Morgan Stanley Capital Index, begitupun juga S&P menyoroti hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga ya kita bisa lihat yang tadi saya sampaikan bahwa transaksi dari IHSG itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kalau kita bandingin dari awal tahun Mhm, sampai pertengahan tahun ini, terutama yang dari, asing gitu ya, mhm. itu grafiknya turun terus tuh. Turun terus? Nggak ada sama sekali ada momen ada naiknya, nggak Enggak ada ada ya? enggak ada. Jadi Mmm. ketika misalnya kita lihat, Mas Hendra, terus gimana kalau misalnya sampai November, sedangkan November kita di-freeze terus gitu kan. Nah itu pertanyaan menarik banget, apakah sama bulan November asing akan net sell terus gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Tapi nyatanya adalah dari awal Morgan Stanley nge-freeze kita, belum ada tanda-tanda mereka justru masuk lagi. Tapi justru dia malah net sell terus gitu kan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pada saat IHSG all time high di level katakanlah 9.200 gitu ya di Januari, asing itu udah net sell kurang lebih katakanlah 90 triliun. Nah, kalau misalnya kita hitung dari Januari sampai katakanlah awal Juli, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ini baru awal gitu kan. Baru awal dan itu udah 7 bulan nih, 7 bulan. Sedangkan masih ada apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Masih ada 6 bulan. Pertanyaannya adalah 6 bulan lebih asing net sell 90 triliun. Nah, dari asing net sell 90 triliun, IHSG itu udah turun dari level 9.200 katakanlah ke 6.000 deh. Berarti udah 3.200 poin kita kehilangan ketika asing net sell sekitar 90 triliun. Nah, Mhm. pertanyaan saya, masih ada 5 sampai 6 bulan lagi nih terkait dengan freeze dari Morgan Stanley. Apakah asing masih akan net sell gitu kan? Nah, itu buat apa namanya? Buat pertanyaan juga tuh ke teman-teman gitu loh. Kalau saya sih ngelihat selagi masih belum ada katalis positif, investor domestik pasti akan wait and see, begitupun juga investor asing kecenderungan juga masih akan wait and see dan kecenderungan masih akan net sell. Mmm. Jadi kalau ditanya apakah asing sampai Morgan Stanley nge-freeze sampai November masih net sell, saya sih akan melihat masih akan net sell kalau masih belum ada momentum-momentum yang positif untuk domestik kita. Berarti ini belum bottom dong? Nah, Bisa ada kemungkinan gitu nggak? pertanyaan yang, sangat menarik karena, beberapa media juga nanya ke saya, "Mas gimana nih udah bottom atau belum?" Gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat Pak Purbaya aja kegocek gitu kan. Kenapa? Karena dia menganggap pada level 7.200 itu udah bottom bagi Pak Purbaya dan dianggap bye-bye gitu ya. Ternyata sekarang udah breakdown di level 6.000 gitu ya. Nah, kalau saya nggak akan bisa melihat dia itu bottom-nya di mana, walaupun dari sisi analisis teknikal pasti kita bisa lihat. Tapi saya percaya bahwa angka-angka psikologis katakanlah sekarang berada di level 5.900, pengen coba breakout di level 6.000. Angka itu hanya sebuah angka ketika misalnya asing masih agresif net sell, ya tetap aja pasti akan ke breakdown gitu loh. Jadi kuncinya kalau misalnya ditanya dari bottom untuk support dari IHSG itu di mana? Ya sebenarnya support dari IHSG sendiri kalau dengan posisi sekarang kita masih belum mampu untuk tembus di psikologis 6.000, kemungkinan IHSG masih akan kecenderungan katakanlah melemah dengan menguji 5.600 atau bahkan 5.200. Yang dikhawatirkan tadi, ketika misalnya sampai, November katakanlah kita masih dengan kondisi transaksi yang seperti ini dan asing masih agresif untuk net sell gitu ya, bisa saja IHSG breakdown di level 5.200 atau bahkan ditransaksikan di bawah level 5.000. Kalau misalnya asing masih agresif untuk net sell. Walaupun sebenarnya emiten-emiten kita ini secara fundamental kuat-kuat kan sebenarnya? Kalau misalnya ditanya apakah fundamental ekonomi kita kuat atau tidak, dengan kondisi, saat ini bisa dibilang, kuat gitu loh. Tapi sebagai, market, sebagai para investor pasti dia ngelihat proyeksi ke depannya seperti apa. Contoh misalnya sekarang di semester kedua, kira-kira gimana sih ekonomi Indonesia di semester kedua gitu kan.
Kalau misalnya kita berkaca terkait dengan manufaktur Indonesia atau PMI Indonesia, itu di angka 46,9, yang notabene berarti di bawah 50 berarti terkontraksi gitu loh. Berarti memang sektor real kita masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kalau misalnya kita lihat ekonomi kita dengan suku bunga di angka 5,75, walaupun memang katakanlah sentimen positif untuk membuat nilai tukar rupiah menguat gitu ya, walaupun memang ternyata nggak kuat gitu loh dan masih bertahan di level 1800. Dengan menaikkan tingkat suku bunga itu kan pasti akan ada dampak terhadap ekonomi secara langsung. Ketika misalnya suku bunga dinaikin, otomatis kemungkinan daya beli masyarakat pasti akan berkurang. Kenapa sih kok suku bunga naik daya beli masyarakat berkurang? Contoh misalnya kredit kredit perumahan pasti akan naik. Orang pengen beli berkendaraan, suku bunganya jadi naik gitu kan. Dengan suku bunga naik, orang jadi berpikir, ah saya nggak pengen deh ngambil ngambil cicilan mobil, nggak pengen deh ngambil cicilan rumah. Sehingga apa? Pendapatan-pendapatan emiten terkait dengan hal itu pasti akan menurun. Ketika pendapatan emiten akan menurun, otomatis labanya akan menurun. Labanya akan menurun, otomatis earning persennya akan turun dan harga sahamnya akan turun dan IHSG-nya akan turun. Begitupun juga ekonomi Indonesia kemungkinan juga pasti akan turun. Jadi maksudnya secara makronya juga lagi masih, apa ya, dipertanyakan juga gitu, tapi maksudnya secara emiten masing-masingnya ini akhirnya tetap kena dampaknya gitu. Karena ternyata aku pikir secara emiten sebenarnya kita tuh beberapa emiten kita sebenarnya punya fundamental-fundamental yang kuat dan beberapa tuh kayak harganya ya, eee, salah harga aja gitu dengan situasi saat ini gitu dan itu bukannya bisa jadi daya tarik juga ya buat asing? Kalau misalnya ditanya, ya tadi, kalau kita pengen berbicara terkait dengan fundamental, angka-angka fundamental itu kan sudah terjadi. Sudah terjadi maksudnya kita ngelihat laporan keuangan yang sudah terjadi. Tapi sebenarnya kita kan ngelihat proyeksi ke depan. Contoh misalnya perbankan, kita berbicara misal perbankan. Apakah dengan perbankan di tingkat suku bunga 5,75 ini kreditnya dia terkait dengan dana pihak ketiga berjalan dengan lancar? Bisa jadi NPL-nya malah meningkat gitu kan. Sehingga apa? Laba kedepannya kemungkinan aja dia akan turun gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ketika misalnya kita ngelihat fundamental perbankan memang sebenarnya masih cukup baik gitu loh. Masih cukup baik. Katakanlah dengan price saat ini gitu ya, seperti saham saham BNI, yield-nya itu di atas 10% gitu loh. Kalau misalnya kita lihat Mandiri atau katakanlah BBRI, yield dividennya itu udah lebih dari 12% gitu loh. Jadi bisa dibilang memang sebenarnya secara fundamental kalau misalnya kita pengen berharap dari dividen yield itu udah lebih dari cukup gitu loh. Karena return market kita katakanlah ketika misalnya kita berbicara terkait dengan obligasi pemerintah yang terbaru misalnya ORI 30 itu di angka tenor 3 tahun ya itu di angka 6,9. Sedangkan tenor 6 tahun itu di angka 7%. Berarti kalau misalnya kita beli saham perbankan aja itu di atas dari 7% kan, yield-nya 12%. Tapi kan pertanyaan investor nggak melihat hanya dividen yield-nya saja. Tapi yang investor lihat juga kalau saya beli nih naik atau turun gitu loh. Apakah udah bottom atau bahkan buat bottom lagi kan itu pertanyaannya. Dan saya selalu bilang ketika misalnya kita pengen beli saham perbankan, kita lihat aja asingnya masih net sell atau tidak gitu loh. Kalau misalnya asing di saham perbankan itu masih net sell ya masih akan cukup berat untuk kita beli saham tersebut karena 60-80% transaksi saham-saham perbankan seperti BCA, Mandiri, BNI, BBRI itu 60-80% yang mentransaksikan saham tersebut adalah asing. Jadi ketika misalnya asingnya masih agresif untuk net sell, ya kemungkinan akan menyentuh lower lagi gitu lah atau menyentuh supportnya gitu loh. Jadi ketika misalnya pengen beli saham-saham perbankan ya kita lihat juga terkait dengan komposisi asingnya di saham tersebut. Ada kemungkinan nggak sih asing juga lagi menanti bottom kita di mana untuk mereka mungkin juga ngincer juga gitu? Ada nggak sih kemungkinan kayak gitu? Kemungkinannya pasti ada. Jadi mereka juga pasti berharap bahwa IHSG atau saham di market kita kira-kira udah bottom atau belum gitu kan untuk menjadi momentum dia katakanlah rebalancing portfolio. Jadi rebalancing portfolio itu bukan hanya kita sebagai retail atau institusi lokal, begitupun juga beliau pasti mereka juga institusi asing juga pasti akan melakukan rebalancing. Tapi mereka lebih percaya bahwa ketika misalnya memang dianggap sudah bottom, apakah bottom ini benar-benar
tercermin dengan fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik. Dengan ekonomi fundamental Indonesia yang lebih baik, harapannya emiten yang dia beli, yang dia lakukan itu sudah tepat. Jadi ketika misalnya dia berharap bottom, ya tapi kondisi makro dan kondisi emitennya tidak mendukung, ya mereka pasti nggak akan ambil strategi untuk beli. Makanya terlihat dengan kondisi saat ini pun kita bisa lihat justru asing masih agresif untuk net sell di saham-saham perbankan. Dan begitupun terlihat di kondisi dari IHSG year on year sampai misalnya kemarin kalau misalnya kita lihat asing masih lebih dari 650 miliar masih melakukan net sell. Jadi memang dengan kondisi saat ini memang kita masih belum baik-baik saja. Masuk ke kategori krisis nggak? Pertanyaan menarik tapi susah dijawab karena kalau misalnya ditanya apakah tahap sekarang masuk di tahap krisis untuk IHSG, saya bilang mungkin krisis kecil kali ya. Karena kalau misalnya saya bilang krisis besar ya enggak juga gitu. Tapi misalnya kenapa saya bilang krisis kecil, ya tadi asing ini agresif lebih tinggi dibandingkan dengan zaman Covid gitu loh, melakukan net sell gitu loh. Kalau misalnya di zaman Covid hanya sekitar 60 triliunan, sedangkan sekarang udah year on year atau dari awal tahun itu asing udah net sell hampir sekitar 89 hampir 90 triliun. Berarti kan ada sesuatu gitu loh. Kalau di zaman Covid kita masih enak untuk trading saham di sektor-sektor komoditas, di sektor-sektor katakanlah kesehatan, farmasi gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya di tahun 2026 ini, hampir seluruh sektor mengalami pelemahan gitu. Berarti kan memang ada sesuatu yang salah gitu. Dan bukan hanya katakanlah gak ada sektor yang benar-benar seperti zaman Covid bisa ditransaksikan, tapi semua sektor bahkan menyentuh bottomnya gitu loh. Dan kita menanti-nanti. Dan kalau misalnya kita pengen lihat juga dengan kondisi saat ini, masih sedikit emiten yang melakukan buyback. Sedangkan kalau misalnya kita lihat pada saat zaman Covid, emiten-emiten itu berlomba disclosure keterbukaan informasi saya melakukan buyback. Tapi sekarang emiten baru beberapa yang mau melakukan buyback gitu. Berarti kan emiten sendiri mereka nggak percaya dengan harga sahamnya dia bahwa ini udah bottom gitu loh. Berarti mereka menganggap bahwa emiten dia masih bisa lebih bottom lagi gitu. Apa ya, dengan situasi kayak gini ya, pernah ada gak sih? Kan Kak Hendra udah terjun di market udah cukup lama gitu. Pernah nemuin siklus yang kayak gini gak? Saya lihat siklus ini mungkin kalau misalnya Kariska juga tanya dengan teman-teman analis atau siapapun itu, pasti bilang di tahun ini lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bisa dibilang sekarang hampir semua sektor tidak ada yang untuk ditradingkan, jadi memang agak sulit untuk cari profit gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat influencer saham juga sekarang pada terdiam dengan kondisi saat ini gitu ya. Karena memang nggak ada selisih untuk yang ditransaksikan sahamnya gitu loh. Karena memang semuanya tuh ibarat kalau apa namanya, ibaratnya saya kasih contoh nih dengan kondisi saat ini udah kayak perosotan aja nih. Jadi nggak ada ayunan untuk naiknya. Nah, trader pun juga trader ataupun scalper dengan kondisi ini berat banget untuk melakukan transaksi. Jadi yang tadi saya selalu bilang, kalau zaman Covid kita masih bisa trading di sektor yang lain. Tapi kalau misalnya dengan kondisi saat ini, mau trading dimanapun sulit sekali gitu loh. Kalau misalnya kita pengen contoh, oke kita trading di saham-saham Konglo. Takut juga mereka dengan kondisi sekarang. Kenapa? Bursa udah mau wanti-wanti, hati-hati lo ada have shareholder concentration gitu kan. Jadi dengan kondisi seperti ini, investor berharap apa yang diharapkan sama investor gitu kan. Yang diharapkan investor pastinya adalah perbaikan ekonomi dengan fakta yang real, dengan katakanlah dengan kebijakan-kebijakan yang notabene menguntungkan untuk fiskal, sehingga rupiah juga harapannya pastinya menguat, dengan harapannya fiskalnya positif, terus juga ekonominya juga membaik, rupiahnya juga menguat, otomatis rupiah itu bisa menjadi tolak ukur bahwa asing udah mulai percaya lagi di capital market. Nah dengan hal tersebut otomatis harapannya adalah akan ada inflow gitu loh. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini,
saya yakin kita masih cukup sulit untuk recovery market kita. Kuncinya lihat di nilai tukar kita, kalau nilai tukar kita katakan tidak beranjak di posisi 18.000 atau nggak menguat di level 17.500, IHSG kita susah untuk naik lagi di level 7.000 atau bahkan 8.000. Ouch. Jadi ya itu ya saling korelasi kan antara Betul. dolar dengan IHSG ini. Tapi iya sih dari Januari itu tuh market kita tuh kayak bertubi-tubi gitu dapat penilaian juga dari lembaga asing kan. Yang terbaru lebih kayak ke peringatan ya dari S&P juga kan di bulan Juli ini. Gimana tuh sejauh ini dampaknya? Iya, tadi di awal dampaknya S&P seperti apa sih? Memang dampaknya S&P ini kan kurang lebih sekitar 150 juta USD ya sampai 200, berarti kalau dinilai tukarkan kurang lebih hampir 3 sampai 4 triliun. Memang sebenarnya angkanya nggak terlalu besar gitu loh. Tapi memang dampak dampak watchlist atau penurunan ini kan bisa dibilang kepercayaan pemeringkat gitu ya, efek terhadap kondisi dari pasar modal kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, bisa dibilang itu akan menjadi benchmark investor asing ketika misalnya pengen berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi, terus dampaknya apa kepada Indonesia? Dampaknya ya udah year on year kita masih lebih dari kurang lebih masih 90 triliun asing masih net sell, dan kemarin ketika misalnya ada pengumuman S&P lebih dari 600 miliar asing masih net sell. Dan saya yakin kalau misalnya memang tidak ada perbaikan dari sisi ekonomi ya, saya bilang dari sisi ekonomi, kemungkinan asing masih akan net sell sampai katakanlah Morgan Stanley nge-freeze kita sampai November gitu. Dan kalau misalnya ditanya katakanlah terkait dengan komposisi sekarang saham-saham seperti perbankan tadi masih agresif di net sell, ya akan sulit. Karena yang mendorong dari bobot dari IHSG sendiri dengan kondisi saat ini pastinya adalah saham-saham perbankan dan saham Konglo. Sedangkan saham Konglo udah diganjel dengan HESI atau Hexagon Loaded Concentration, sedangkan saham perbankan yang masih digebuk sama asing. Jadi bisa dibilang ya mereka bobot yang besar masih cukup sulit untuk membuat IHSG recovery. Terprediksi nggak sih Kak sebelumnya tentang S&P, pengumuman S&P ini? Sebenarnya kalau ditanya ya terprediksi atau tidak, ya sebenarnya tidak ya, karena memang bursa itu kan sudah melakukan hal yang menurut saya positif ya, yang tadinya keterbukaan terkait dengan kepemilikan dari 1% dari 5% ke 1%, terus juga terkait dengan free float 7,5 menjadi 15%, itu kan sebenarnya langkah yang positif yang dilakukan oleh bursa. Tapi yang dilihat oleh asing terkait dengan realisasinya nih. Sampai sejauh ini makanya ditunggu sampai November kira-kira realisasi terkait dengan hal itu seperti apa. Makanya bursa selalu menggenjot terkait dengan transparansi itu. Tapi di satu sisi regulator itu tidak bisa bergerak sendiri. Harus dilihat secara ekonomi realnya seperti apa. Jadi kalau saya memang selalu mewanti-wanti ya bukan hanya dari sisi bursa efek Indonesia aja sebenarnya ini. Tapi memang dari kondisi ekonomi kita yang notabene masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi kalau dari perspektif Kak Hendra juga, kenapa S&P sampai ngeluarin ada apa ya istilahnya ancaman atau ya dari Ya, emerging, secara nggak langsung secara sebenarnya bahasa istilahnya kasarnya ancaman. iya sih apa ya bahasa halusnya ya enaknya ya. Peringatan lah ya, peringatan gitu dari emerging ke frontier itu karena ada ketidakpuasan dengan realisasinya, atau kalau dari perspektif Iya, Kak Hendra apa? pastinya realisasinya. Kita kan akan lihat apakah benar ketika misalnya free float-nya dari 7,5% dengan waktu 6 bulan, kira-kira bisa nggak nih sampai 15%, dan yang nyerap siapa gitu ya. Yang nyerap siapa ketika misalnya jual, apakah benar-benar retail ataukah dia pengen red issue dan sebagainya gitu kan. Ya nanti kita akan lihat apakah benar-benar terrealisasi dengan baik gitu loh. Cuman kan kita dimulai dari MSCI terus S&P gitu ya. Ini kayak bertubi-tubi kan dari awal Betul. tahun. Kenapa ya momennya tahun ini ya, Kak Nah, Hendra? itu menarik karena memang bisa dibilang ya asing mungkin sebenarnya sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari mungkin ya terkait dengan transparansi tersebut. Tapi mungkin memuncaknya memang sekalian berbarengan ya, bisa dibilang ya kita juga kaget gitu loh. Kenapa? Karena kita sempat optimis sekali gitu ya. Sempat optimis sekali di Januari IHSG kita
all time high di 9.200, bahkan Pak Purbaya bilang IHSG di level 10.000 atau 11.000 atau 12.000 ya, saya lupa gitu ya. Jadi bisa bilang sempat optimis sekali dan transaksi kita itu sempat sehari itu 32 sampai 34 triliun dan itu angka yang notabene cukup besar gitu ya. Investor aktif juga lebih dari 400.000 per harinya gitu ya. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya kita dalam euforia yang optimis. Tiba-tiba Morgan Stanley nge-freeze kita sehingga semua langsung pada buyar gitu ya. Semua langsung langsung pada buyar, langsung berturut-turut turun dan sampai sekarang berada di posisi 5.900. Ya, berarti mungkin sudah ada peringatan-peringatan itu sebelumnya ya, dan Betul. puncaknya di sini. Dan kenapa kita dari tadi juga ngomongin concern juga tentang asing ya, karena memang dana besarnya memang ada dari mereka gitu kan ya, dari asing ini. Betul. Jadi kalau enggak, pertanyaannya gini deh. Kalau misalnya katakanlah bursa mengklaim, oke, jumlah investor kita 29 juta dan yang aktif itu katakanlah domestik udah lebih dari 50% yang aktif. Pertanyaannya adalah bobot yang besar di IHSG itu masih saham-saham perbankan yang notabene saham perbankan ditransaksikan sama asing lebih dari 60 sampai 80%. Jadi kalau misalnya komposisi asing di saham yang bobotnya besar masih cukup tinggi, dia melakukan net sell, ya otomatis saham tersebut masih turun dan IHSG pun juga masih jadi pemberatnya. Ya, itulah kenapa juga menjadi concern gitu Menjadi kan, konsen. investor asing ini. Tapi faktor global juga sebenarnya tidak sedang berpihak kepada dunia ini juga kan Kak? Maksudnya faktor global itu juga memberikan pengaruh yang sangat besar atau enggak sih? Oke, terkait dengan faktor global, kita banyak selalu menyalahkan global gitu ya. Memang secara secara nggak langsung memang kita terdampak ya. Kenapa saya bilang terdampak? Karena kalau misalnya kita lihat kemarin katakanlah geopolitik Timur Tengah yang membuat harga oil 100 gitu ya, harga oil 100, ya memang pasti terdampak. Kenapa? Karena postur APBN kita katakanlah terkait dengan minyak itu di angka 65 sampai 70 gitu loh. Di angka 65 sampai 70. Dan nilai kurs kita itu di posisi postur APBN di 16.5 dan sekarang udah di posisi katakanlah 18.100. Pastinya ini akan menjadi beban gitu loh terhadap katakanlah fiskal kita gitu loh. Makanya bisa dibilang apakah terdampak terkait global, terdampak gitu loh. Nah, tapi kan yang menarik adalah dengan kondisi saat ini oil kita yang tadinya sudah 100 sekarang udah balik lagi nih 70 gitu kan. Udah balik lagi 70 walaupun memang sempat memanas lagi sekarang di posisi 73 lagi oilnya. Tapi saya melihat itu justru kesempatan kita sebenarnya. Jadi bisa dibilang ya oilnya udah kembali melemah nih gitu. Jadi bisa dibilang ada ruang kelegaan terkait dengan fiskal, terkait dengan oil baik itu dari subsidi dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat kita nggak bisa menyalahkan selalu terkait dengan global karena global pun juga all time high gitu loh. Global pun juga all time high. Saya selalu bilang tadi Dow lebih dari 8% gitu kan. Terus juga S&P juga lebih dari 8%, Nasdaq lebih dari 8% dan kalau misalnya kita lihat Nikkei lebih dari 30% gitu kan. Dan kita justru yang terdepresiasi atau mengalami pelemahan cukup parah gitu loh. Year on year tuh kita lebih dari 32%. Berarti kan memang ada yang salah nih dari kita dan kita harus sama-sama evaluasi baik itu dari sisi pemerintah, dari sisi regulator, apa sih yang salah sebenarnya terkait dengan market kita gitu loh. Sehingga market kita paling terburuk bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Ya, dan akhirnya kebijakan fiskal tadi tuh ya juga jadi salah satu indikator dalam meningkatkan kepercayaan oleh investor dan terakhir tuh kalau nggak salah defisit kita melebar juga kan pengumumannya. Gimana nanti jadi impactnya lagi tuh? Iya betul, terkait dengan katakanlah melebarnya defisit gitu ya, kalau misalnya kita lihat di kuartal 1 itu kurang lebih 240 triliun atau di angka 0,93 dan kalau misalnya kita lihat di semester 1 ini kurang lebih sudah sekitar 196 triliun defisitnya atau di angka 0,76. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak Purbaya dengan optimisnya masih akan terjaga sampai di akhir tahun itu kurang lebih nggak nyampe 3% ambang batasnya. Tapi kan memang kita harus lihat lagi nih nanti apakah katakanlah terkait dengan program-program pemerintah yang notabene penyumbang terbesar terkait dengan itu benar nggak diefisiensi gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga menunggu nih gitu loh. Kalau katakanlah kita lihat terkait dengan yang paling konsen gitu ya terkait dengan MBG gitu ya. Kurang lebih dari 330 triliun diturunkan menjadi 280 sekian triliun dan rencananya di 2027 ini kan akan dikurangi 175 triliun jadinya. Nah, ini sebenarnya katalis positif. Tapi kan
ini masih sekedar isu gitu loh, masih sekedar isu dalam hal benar nggak sih diturunin gitu loh. Dan kalau bisa diturunin lebih kecil lagi itu justru positif gitu loh. Tidak menghilangkan programnya, tapi memang programnya itu difokuskan untuk ketiga T saja gitu kan. Daerah-daerah katakanlah terluar, terpencil dan sebagainya. Itu mungkin akan membuat ruang fiskal kita juga akan semakin longgar dan tidak defisit yang melebar. Kalau kita berandai-andai nih, Mm-mm. katalis positif yang kayak gimana sih Kak? Yang akan bisa mengguncang IHSG menjadi lebih baik gitu? Ya, di satu sisi memang tadi terkait dengan regulator bursa memang sudah membuat terkait dengan transparansi itu. Tapi kan kita melihat lagi terkait dengan realisasinya gitu kan. Nah, dari sisi pemerintah, saya berharap memang pemerintah konsen terkait dengan kebijakan-kebijakan yang notabene fiskal kita positif gitu loh. Sehingga ketika misalnya fiskalnya positif, dianggap katakanlah ekonomi kita baik dan dianggap ketika misalnya ekonomi kita baik, nilai tukar rupiah kita menguat gitu loh. Nilai tukar rupiah kita menguat, harapannya apa? Harapannya IHSG pun juga akan menguat. Karena kita harus melihat dengan kondisi oil kemarin sempat di 100 gitu ya. Bisa saja nanti Amerika lebih lama lagi untuk menahan tingkat suku bunganya saat ini 3,75. Apalagi ketika misalnya inflasinya tinggi gitu ya. Inflasinya tinggi bisa aja katakanlah dia menaikkan suku bunga. Nah, kalau misalnya dia menaikkan suku bunga, otomatis rupiah kita makin terdepresiasi. Nah, ini akan jauh lebih berat lagi gitu loh. Jadi kayak butuh kebijakan atau kutipan yang kayak gong gitu ya, bisa jadi Betul. headline nih. Betul. Karena kalau misalnya nggak gong sekarang ya sulit market rebound. Saya bilang dengan kondisi saat ini market kita ya pasti akan konsolidasi cenderung turun aja. Sampai November. Sampai benar-benar kalau misalnya ditanya gongnya apa? Gongnya benar-benar ketika misalnya Morgan Stanley mencabut freeze-nya itu, begitupun juga S&P udah nggak nge-watchlist kita di 2027 menjadi frontier tapi tetap bertahan di emerging market, ya itu sebenarnya menjadi katalis positif. Oke. Dan itu ya mereka lihat lagi bagaimana Realisasinya realisasi terkait dengan transparansi itu. berjalan kan. Free float-nya betul. Jadi apa nih satu kalimat yang menggambarkan bursa kita dengan segala kompleksitasnya itu ya Kak ya? Bursa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan para investor lebih selektif dalam memilih instrumen investasi. Kenapa saya bilang memilih instrumen investasi? Karena selain saham ada instrumen investasi yang menurut saya bisa menjadi apa ya, pilihan teman-teman dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi mungkin bisa switching dulu, misalnya bisa switching ke obligasi pemerintah. Ada ORI 30 gitu kan. Jadi mungkin bisa switching ke sana atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, karena saya selalu percaya bahwa kondisi market dengan kondisi saat ini ya pasti akan recovery. Tapi pertanyaannya dengan kondisi saat ini recovery-nya pasti akan sulit untuk ditebak. Tidak dalam waktu dekat juga kayaknya ya. Tidak dalam waktu yang dekat kalau misalnya dari sisi katakanlah pemerintah belum ada Ya tadi yang keseriusan untuk melihat bahwa memang ada yang salah dilihat oleh investor. karena itu yang lagi diperhatikan juga Karena gitu itu yang kan lagi diperhatikan gitu. oleh investor. Nah berarti apa nih buat para investor terutama mungkin lagi ada yang galau karena nyangkut gitu ya Kak ya. Apa sih sebenarnya strategi yang sekarang lebih bisa relevan buat mereka dengan situasi sekarang ini? Oke, saya percaya 90% dengan kondisi saat ini semua investor pasti nyangkut. Bukan hanya investor retail tapi institusi, fund manager pasti yang di saham dengan kondisi ini pasti juga katakanlah mengalami unrealized minus gitu ya. Kak Hendra juga nggak? Minus juga pasti. Nyangkut juga nggak nih? Nyangkut juga. Oh, iya, Tapi bareng. poinnya adalah seberapa nyangkutnya kita dengan kondisi saat ini, makanya kita harus bisa switching ke produk-produk investasi yang lain gitu loh. Karena kalau misalnya kita pengen berharap hanya di stok dengan kondisi semua sektor mengalami penurunan ya pasti akan berat. Makanya tadi saya bilang ketika misalnya buat teman-teman ketika misalnya pengen menempatkan instrumen investasi, jangan semuanya katakanlah ditaruh keranjang yang sama gitu loh. Tapi bisa masukkan ke beberapa keranjang investasi yang lain gitu loh. Bisa masukkan katakan yang tadi, bisa masuk ke reksadana misalnya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau langsung beli obligasi. Apalagi obligasi pemerintah juga dengan kupon yang menarik sekarang, dan kalau misalnya kita lihat juga beberapa emiten-emiten juga menerbitkan obligasi dengan penawaran bunga yang cukup menarik gitu. Bagaimana dengan disiplin cut loss-nya Kak?
Disiplin cut loss ya balik lagi ya, seharusnya memang kalau misalnya kita pengen investasi ataupun kita pengen trading, biasanya gini, kalau misalnya investasi itu kan, ya udahlah kita beli aja lah, beli beli beli, tiba-tiba turunnya udah dalam gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen pengen jadi investor fundamental atau pengen jadi trader, paling penting memang sebenarnya mau sejago apapun kita analisa fundamental atau pengen jago analisa teknikal, sebenarnya yang paling penting adalah kita punya trading plan-nya. Kita punya risk to reward-nya di mana gitu. Jadi ketika misalnya kita batasnya kita disiplin untuk cut loss 5%, ya udah 5% kita cut loss gitu loh. 10% ya 10%. Kadang memang kita terlalu yakin sama suatu saham itu, jadi berharap oh ya udahlah, toh dia bakal naik lagi, bakal naik lagi. Tahu-tahu udah minus lebih dari 20% gitu kan. Gara-gara pengen di cut loss, sayang. Ngalamin juga nggak? Ngalamin Kayak juga gitu. pastinya. Karena kita percaya wah fundamental nih bagus, fundamental tuh bagus gitu kan. Ternyata ya yang enggak, namanya di market itu saya selalu bilang nggak ada yang jago gitu loh. Jadi ketika misalnya di market, poinnya adalah jangan pernah terlalu sayang sama saham dan jangan pernah terlalu benci sama itu saham. Gitu ya, jangan cinta banget, Jangan jangan cinta benci banget banget gitu. gitu ya. Betul. Bener. Nah, tadi kan juga berarti harus, ngukur diri juga ya untuk tahu disiplin cut loss-nya kayak gimana. Secara mental, gimana tuh Kak sejauh ini kalau lagi ngelihat market seorang Kak Hendra? Iya, makanya sebenarnya kalau ditanya sama teman-teman media gitu ya, salah satunya sama Mbak Rizka kan, gimana nih market kita? Ya udah sama aja gitu kan. Maksudnya apa? Ketika misalnya Mbak Rizka nanya gitu kan, ya udah Mbak sama aja marketnya pasti gini-gini lagi gitu kan. Sama aja ibaratnya akan turun juga gitu ya. Nah kalau ditanya tetap warasnya gimana, ya sudah gak usah sering-sering dilihat lah dengan kondisi kayak gini. Kak Hendra lempeng aja ya. Karena ya kita mau dilihat juga gimana, nggak ada katalis positif, dan ya ISG juga pasti akan bergeraknya konsolidasi, kecenderungan akan turun. Dan dia kita memang ya tadi harus ada sentimen yang benar-benar gong sehingga ISG benar-benar rebound gitu. Karena ya kita nggak bisa berspekulasi bahwa nih ISG udah bottom 58, nih ISG udah bottom 55, ISG udah bottom 5.000. Bottomnya itu benar-benar harus didukung dengan katalis apa yang buat bottom itu reversal atau pembalikan arah menjadi hal yang positif. Jadi berarti sekarang lagi nggak menarik ya? Nggak menarik. Karena Bursa ya tadi kita. saya bilang value ISG kita itu mengalami penurunan yang cukup parah gitu loh. Yang di Januari itu kita sempat 30 triliun, 32 triliun gitu kan. Sekarang cuma 10 belasan triliun, dan itu bisa dibilang ya investor juga pengen trading tuh juga bingung gitu. Yang newbie gimana tuh Kak? Yang newbie ya dengan kondisi saat ini ya mereka juga bingung pastinya. Iya. Karena Gimana nih kalau saya ada adik-adik gitu ya, pengen masuk ke dunia saham sekarang, ya pasti kan banyak yang perspektif Kak Hendra pasti gimana? banyak kan influencer tinggal bilang ya udah beli aja saham perbankan karena bagus fundamentalnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah fundamental bagus kalau price actionnya atau dia masih jebol support, yang ngapain dibeli sekarang? Kecuali harapannya tadi yield dividen. Dengan kondisi price saat ini ya Mandiri, BRI bisa menawarkan yield lebih dari 10%. Tapi kalau misalnya yieldnya lebih dari 10%, lebih dari 12%, tapi misalnya beli dengan current price sekarang, dengan harga saat ini misalnya tiba-tiba masih turun nyentuh bottom lagi lebih dari 20%, ternyata gimana? Jadi lebih baik ya kalau saya ya tadi ketika misalnya pengen lihat saham-saham perbankan ya lihat lagi aja asingnya masih agresif jual atau enggak. Kalau misalnya masih agresif jual ya nggak usah dilawan. Jadi sektor yang masih terasa aman gitu. Kalau dari perspektifnya Kak Hendra itu perbankan. Sebenarnya ada sektor perbankan lain? karena memang di satu sisi ketolong dengan tadi yield gitu ya, dengan yield dividen. Tapi kalau misalnya ditanya sektor apa, dengan kondisi saat ini semua sektor kegebuk. Cuma memang harapannya dengan katakanlah harga oil juga kembali meningkat, walaupun saya melihat bahwa oil kemungkinan agak sulit kalau misalnya balik lagi di 100 gitu kan. Ini kan cuma kita lihat ya Donald Trump seru juga, saya selalu bilang gitu ya. Donald Trump selalu seru gitu loh. Tiba-tiba nyerang, tiba-tiba damai, tiba-tiba baik banget, tiba-tiba galak banget gitu ya. Jadi ya oil ini kayak dipermainkan aja. Levelnya di mana ya
balik lagi ya nggak tahu, mungkin harapannya dia di level mana. Tapi kalau misalnya sampai di level 100 lagi, saya rasa sulit gitu loh dengan kondisi saat ini ya. Tapi setidaknya dengan oil masih di atas 70 atau di 80, mungkin saham-saham sektor komoditas oil masih menjadi pilihan. Dan kalau misalnya saya lihat beberapa grup konglo juga masih bisa untuk ditradingkan, tapi memang ya tadi ditradingkan lebih hati-hati. Kenapa? Karena ada namanya high shareholder concentration gitu loh. Jadi bisa dibilang agak sulit dengan trading dengan kondisi saat ini. Ya jadi itu ya buat catatan teman-teman ya. Berarti kalau yang mau terjun ke dunia saham sekarang ya harus udah tahu lah ya gimana risiko dan Betul. vibes-nya saat ini gitu di bursa. Aku cuma penasaran aja sih, ada ketertarikan gak sih Kak akhirnya nyobain bursa di luar Iya, rata-rata market di memang luar Indonesia? rata-rata memang kalau misalnya kita lihat, kalau saya pribadi memang sebenarnya sudah gitu loh di bursa Amerika pastinya ya, karena memang bisa dibilang ya dengan kondisi saat ini Dow Jones tadi mengalami penguatan yang signifikan dan beberapa saham di sana juga mengalami signifikan ya, masuk ke sana. Bahkan banyak investor-investor juga sekarang main di Indonesia udah kayak gini nih gitu loh. Malah turun terus. Banyak yang udah pindah ke bursa Amerika. Hmm. Makanya itu yang mungkin akan jadi PR juga sih. Iya. Nah, yang tadi belum ditanyakan adalah bagaimana kalau dari perspektif Kak Hendra terkait regulator kita nih, respon regulator kita ketika kemarin kan ada dapat peringatan dari S&P itu, terus kelanjutan setelah apa katanya komunikasi dengan MSCI dan sebagainya gitu. Untuk yang sekarang tuh gimana kalau ada perspektif Kak Hendra? Sebenarnya masih belum bisa dilihat sampai katakanlah eksekusinya nanti katakanlah kita lihat sampai November. Apakah November masih di freeze atau tidak gitu ya. Nah poinnya adalah kalau misalnya kita lihat bursa efek sebenarnya sudah melakukan hal yang positif sebenarnya terkait dengan meminta para emiten yang tadinya katakanlah free floatnya 7,5 menjadi 15%. Sebenarnya itu hal-hal yang positif. Tapi kan kita akan lihat lagi terkait dengan realisasinya seperti apa. Nah makanya kita masih menunggu gitu loh. Walaupun memang beberapa saham emiten yang memang free floatnya tadinya 7,5% udah mulai berlangsung naik gitu loh. Jadi bisa dibilang sudah mulai ke arah yang sesuai dengan yang diminta oleh Morgan Stanley dan S&P. Jadi yang sekarang tuh ya baru bagaimana upaya mereka saling bangun komunikasi, Betul. membuat regulasi-regulasi makin jelas. Tapi ya butuh waktu masih panjang berarti perjalanannya. Dan sebenarnya saya bukannya belain bursa gitu ya. Tapi di satu sisi bukan hanya bursa saja yang harus introspeksi diri gitu loh. Tapi dari sisi pemerintah pun juga harus benar-benar introspeksi diri dalam hal ya sudah nilai kurs kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. IHSG kita tuh dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, gimana sih supaya nilai tukar rupiah itu katakanlah menguat? Gimana sih supaya IHSG itu menguat? Kepercayaan investor. Kepercayaan investor itu bisa didapat dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang notabene memang dianggap positif untuk ekonomi Indonesia. Ya itu sudah mencakup dan menjawab semuanya sih sebenarnya. Ya nggak bohong lah ya bagaimana angka rupiah dan angka pada IHSG ini tidak nggak bisa dibohongin Nggak gitu. akan dibohongin. Jadi kalau misalnya kita belajar ekonomi gitu ya, kita melihat suatu negara dalam kondisi baik atau tidak baik, pastikan benchmarknya kita ngeliat nilai tukar. Benchmarknya kita ngeliat dari kondisi bursanya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi rupiah sekarang dan kondisi dari IHSG sekarang ya memang nyatanya ekonomi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke. Terbukti dari PMI kita pun juga yang mengalami terkontraksi di angka 46,9. Nah, Kak Hendra tuh udah berapa tahun sih berarti terjun di dunia saham ini? Di dunia saham saya dari tahun 2012, berarti kurang lebih udah lumayan lah. Iya, udah 10 tahunan lebih lah ya. Ya udah hampir 14 tahun. Gimana kesan-kesannya tentang bursa kita selama perjalanan 10 tahun lebih ini? Ya sebenarnya ya dengan kondisi katakanlah sekarang ya saya selalu bilang tadi kondisi sekarang sangat berat karena saya yakin semua analis pun juga bingung ketika misalnya media tanya ini bottomnya di mana pasti mereka juga bingung gitu ya karena memang ya belum ada sentimen yang positif untuk kita gitu loh. Jadi memang bisa dibilang
Kalau bottom-nya di mana ya mungkin saja bisa breakdown di level 56 atau misalnya 52 atau bahkan ada juga yang bilang level 5.000 gitu ya. Kenapa? Karena memang asingnya masih agresif untuk net sell. Tapi, kan maksudnya berarti udah ngelewatin beberapa kali siklus kan? Betul. Pernah melewati ya siklus kita Covid drop ini kan nggak dan cuman sebagainya. saat ini, walaupun yang tadi case yang sekarang spesial gitu ya. Mhm mhm. Ada nggak sih pelajaran juga bisa di-sharing gitu ke kita-kita dalam menghadapi market yang lagi ya nggak oke gitu, sebenarnya lagi nggak baik-baik aja? Iya, sebagai investor pastinya dengan kondisi yang seperti ini ya tetap waras aja. Tetap waras gitu ya, karena saya yakin banyak investor yang udah pada bingung mau ngapain gitu ya. Banyak yang bingung mau ngapain ya tadi, saya selalu bilang ya sudah dengan kondisi kayak gini mungkin bisa beralih dulu gitu loh. Pengen ke bursa Amerika ya silakan, yang penting waras gitu ya, karena daripada dia stres gitu ya. Juga bisanya tadi kalau pengen masuk ke instrumen yang lain, tadi bisa menjadi pilihan seperti instrumen katakanlah bisa obligasi pemerintah atau misalnya bisa ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Kalau misalnya reksadana saham dengan kondisi market kayak gini sama aja pasti NAB-nya pun juga turun. Tapi kalau dari aura Kak Hendra kayaknya ini momen yang paling nggak bisa diapa-apain ya kayaknya. Atau Mung kayaknya sekarang tuh kayak ya lebih Kak Hendra kayak lebih yang, "Aduh udah deh gue tahu lagi nih yang iya sekarang." benar benar coba mungkin tanya dengan teman-teman analis yang lain atau teman-teman influencer yang lain. Pasti jawaban amannya udah beli perbankan aja. Karena yield-nya tinggi gitu loh. Cuma kan saya selalu bilang ya yield-nya tinggi, tapi kalau misalnya lo beli dengan kondisi saat ini ternyata dia belum bottom, ternyata dia malah nyentuh penurunan lebih dari 10% sama aja yield-nya nggak ada artinya. Tapi merasa menyerah nggak dengan market kita? Saya percaya bahwa dengan kondisi terburuk pun pasti akan ada mantulnya gitu ya, pasti akan recovery. Cuma pertanyaannya apa nih yang buat IHSG recovery? Sampai sejauh ini saya belum melihat ada sececar harapan terkait dengan recovery-nya IHSG. Jadi saya selalu ditanya media, beberapa media dari level 7.200 gitu kan, level 7.500. Saya bilang saya udah yakin bahwa bottom nih 6.600 nih. Bottom 6.600 ternyata breakdown juga 6.000 bahkan gitu kan. Jadi memang belum ada katalis yang positif. Kenapa Kak Hendra itu mau terjun ke dunia saham dan tadi tetap bertahan aja gitu? Oke, saya percaya dengan kondisi terburuk dari market kita, itu pasti akan ada recovery. Pasti akan ada katakanlah profit yang lumayan di sana. Jadi katakanlah ya saya sudah lebih dari 10 tahun ya saya merasakan hal yang positif sebenarnya di kondisi market. Tapi memang dengan kondisi saat ini bisa dibilang ya cukup sulit gitu loh. Makanya dengan kondisi saat ini saya menyarankan untuk teman-teman katakanlah ya sudah switching dulu ke instrumen investasi yang lain. Katakanlah teman-teman bisa tadi masuk ke obligasi atau katakanlah reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu kan. Ketika misalnya kondisi market kita katakanlah sudah reversal, sudah positif, baru yang teman-teman tadi masukin gitu ya ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap dipindahkan lagi ke saham untuk apa? Untuk katakanlah masuk lagi gitu loh. Karena kenapa? Saya yakin ketika misalnya ISG sekarang turunnya sudah lebih dari 32% year on year, bisa IISG juga akan ke level itu lagi. Begitupun juga saham-saham yang notabene udah menyentuh all time low gitu ya dan masih under value itu pasti akan balik lagi ke fundamentalnya atau balik lagi ke sesuai dengan nilai wajarnya. Oke, karena khawatir aja nih orang-orang yang lagi ada di market saat ini trauma mau ngelanjutin lagi gitu. Karena kan banyak kan kayak gitu ya ketika udah ngerasain nyangkut dan kerugian minus banyak gitu. Pada akhirnya mereka memilih menyerah dan exit. Ya itu pasti, makanya saya selalu bilang ya kita harus tetap waras. Nah gimana caranya waras? Jangan dipaksain dengan kondisi market selalu begini gitu ya. Nggak ada ayunannya begini-begini tapi begini dipaksain terus ya otomatis ya bakal kalah terus gitu loh. Bakal kegebuk terus investasi apalagi kalau misalnya untuk teman-teman trader gitu ya. Jadi lebih baik yang jangan dipaksain gitu loh. Kalau misalnya dipaksain ya bisa stres sendiri makanya lebih baik switch ke instrumen yang lainnya. Itu ya berarti apa ya nilainya adalah kita jangan memaksakan diri juga Jangan dengan memaksakan. situasi yang ada Karena nggak gitu bisa ya. dipaksain. Dengan kondisi saat ini ya IHSG katakanlah harapannya ya kita lihat mungkin besok harapannya pasti semua analis
akan breakout psikologis 6.000. Tapi apakah IHSG bisa lagi di level 8.000 atau 9.000? Harus ada katalis positif yang benar-benar gong banget. Nah, yang gong banget ya otomatis harus seperti apa? Fiskal kita positif, nilai tukar kita positif, ekonomi kita dari sisi sektorial benar-benar positif. Dan yang menarik di market itu adalah ya kesempatan itu selalu ada 50-50 itu Betul. kan. Jadi ya mungkin sekarang momennya lagi kayak gini, nanti ketika tadi sebutnya istilahnya katalis positifnya ada, ya gak menutup kemungkinan akan Benar. naik Makanya sebenarnya lagi gitu. sebenarnya orang bilang kan, sekarang sebenarnya momentum harga pada murah. Bener banget momentum. Tapi bisa lebih murah lagi. Karena di market yang tadi saya sampaikan, harga murah bisa lebih murah, harga yang tinggi bisa tinggi banget gitu. Makanya ya sekarang kita belum belum benar-benar tahu bottomnya. Kalau misalnya kita terus gimana Mas kita tahu-tahu bener bottom? Ya dia akan bottom ketika misalnya ada katalis positif. Contohnya katakanlah ya misalnya nanti sampai November MSCI udah mencabut freeze-nya kita, nah itu bisa jadi katalis positif. Tapi apakah memungkinkan gitu kan? Ya saya melihat, saya sih harapannya nggak nge-freeze lagi. Tapi saya pesimis kalau misalnya apa, sampai November nanti asing masih agresif net sell. Nah itu. Tapi kalau misalnya asing, katakanlah Juli, Agustus, September atau menjelang November asing sudah mulai berbalik arah yang tadinya net sell sudah mulai net buy, berarti itu udah ada secetar harapan. Asik. Tapi kalau misalnya masih agresif net sell ya itu cukup berat untuk kita. Ya. Dan memang kalau ngomongin market, kepastian yang ada di market itu adalah ketidakpastian itu Benar. sendiri ya soalnya. Dan nampaknya Kak Hendra sudah terlatih dengan ketidakpastian ini ya. Jadi makanya kayak udahlah, lebih ini gak sih Kak, emang lebih ya udahlah santai aja gitu atau panik gitu gak Kak? Iya kalau misalnya ditanya panik ya dengan kondisi saat ini sebenarnya kalau pengen buka portofolio saya panik banget gitu ya. Panik banget karena memang minusnya cukup lumayan. Tapi poinnya adalah ya kita harus tadi diversifikasi dan ya alhamdulillahnya dengan diversifikasi kita ada instrumen yang lain yang notabene merah yang ini yang hijau gitu loh. Jadi bisa dibilang ya memang fungsi dari diversifikasi portofolio itu kan untuk menyeimbangkan portofolio kita supaya tidak taruh di hanya satu tempat saja. Ya dan saya rasa siapa sih yang gak panik gitu di momen Apa yang ini. gak panik? Semua kalau misalnya ditanya ya influencer juga sekarang kan lagi pada diem semua karena memang ya mereka mau ngomong apa? Karena nggak akan bisa mereka tahu bottom IHSG. Begitupun juga analis sekarang bingung pengen ngomong apa mereka. Pasti itu lagi yang dibahas. Iya. Kuncinya ya sudah lihat nunggu aja katalis yang positif apa, lihat nilai tukar rupiahnya gimana, lihat dari asing yang udah agresif untuk balik arah net buy atau enggak. Dan ini kayak wait and see terpanjang ya. Wait and see terpanjang Pokoknya wait and see. karena kita digantungin sampai November kan sama MSCI. Iya itu dia. Nah terakhir deh Kak untuk merangkum semua perbincangan kita tadi gitu ya. Lebih ke ini aja sih, pesan aja sih buat teman-teman retail juga gitu kan. Tadi kita tahu gimana situasi sekarang ya, kondisinya kayak semua retail domestik lagi seragam lah ya. Kurang lebih seperti itu. Sementara kita masih ada penantian sampai November, jadi lumayan panjang kan situasi itu gitu. Untuk merangkum semuanya pesan Kak Hendra apa deh? Oke, pesannya pastinya lebih ke arah apa ya? Kalau untuk investor retail saya yakin dengan kondisi saat ini pasti lebih dari 90% semua investor retail pasti nyangkut. Begitupun juga institusi lokal fund manager pasti nyangkut kalau di saham. Pesan dari saya ya tetap waras dan jangan apa ya? Jangan nafsu untuk trading karena percuma kalau misalnya nafsu untuk trading dalam kondisi downtrend seperti ini pasti akan kalah terus. Jadi lebih baik tunggu momentum yang benar-benar memang sudah rebound. Jadi jangan dipaksain untuk masuk karena pasti akan kalah terus. Oke. Jadi udahlah cool tone down aja dulu ya. Nah, switching dulu lah ke instrumen yang lain. Kita kan masih banyak juga instrumen-instrumen yang lain. Jadi jangan dipaksain hanya trading di saham aja kecuali memang mentalitinya juga sudah kuat gitu ya. Mentalnya sudah kuat, bisa katakanlah dengan spread selisih dari 1% atau 2% udah bisa jual dan disiplin cut loss-nya juga cukup tinggi ya itu silakan saja. Tapi
dengan secara keseluruhan saya melihat sampai di bulan November ini masih jadi, momen yang berat untuk IHSG kita. Oke kalau gitu, baiklah. Terima kasih, Kak Hendra untuk perbincangannya, salam waras ya. Salam waras. Salam waras juga nih buat teman-teman. Demikian Cuan Amis kali ini dan sampai bertemu di topik lainnya, sampai jumpa.